Sistem ekskresi adalah mekanisme vital tubuh untuk menjaga keseimbangan internal. Ginjal sebagai organ utama di sistem ini berfungsi sebagai filter alami yang bekerja tanpa henti untuk menyaring sekitar 180 liter cairan tiap hari. Dari jumlah tersebut, sebagian besar diserap kembali agar tubuh tidak kehilangan zat penting. Sisa yang tidak diperlukan dibuang sebagai urin. Jadi, ginjal bukan hanya sebagai alat buang, tapi juga sebagai pengatur cairan, elektrolit, dan asam basa yang memastikan tubuh tetap stabil dalam kondisi apapun, termasuk saat kita beraktivitas berat atau berpergian jauh. Selanjutnya, anatomi dasar ginjal, nefron, glomerulus, tubulus. Jika kita zoom lebih dekat, setiap ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron. Nefron adalah unit kerja terkecil tapi terpenting. Di bagian glomerulus, darah difiltrasi, zat besar seperti protein dan sel darah tertahan. Sedangkan air dan molekul kecil masuk ke tubulus. Lalu, di sepanjang tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal, proses reabsorpsi dan sekresi berlangsung. Bayangkan seperti jalur produksi di pabrik, bahan baku filtrat dipilah, zat bermanfaat seperti glukosa dan ion diserap kembali. Sementara limbah seperti urea dikeluarkan. Proses detail inilah yang menjaga efisiensi ginjal. Mari kita telusuri mekanisme utama: filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi glomerulus dipengaruhi oleh tekanan darah dan permeabilitas membran. Setelah filtrasi, tubulus proksimal menyerap kembali 65% air, hampir seluruh glukosa dan sebagian besar ion natrium. Lengkung Henle berperan dalam konsentrasi urin dengan menciptakan gradien osmotik. Di tubulus distal, hormon seperti aldosteron dan ADH mengambil alih. Aldosteron meningkatkan reabsorpsi natrium, sedangkan ADH menambahkan reabsorpsi air. Tanpa mekanisme ini, tubuh kehilangan cairan dalam jumlah besar, menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Selanjutnya, fungsi hormonal dan sistem renin-angiotensin. Ginjal juga berperan sebagai organ endokrin. Saat tekanan darah turun, ginjal melepas renin yang mengaktifkan sistem renin-angiotensin aldosteron. Rantai reaksi ini menghasilkan angiotensin 2 yang menyebabkan vasokonstriksi dan merangsang sekresi aldosteron. Efek akhirnya adalah peningkatan tekanan darah dan retensi natrium serta air. Selain itu, ginjal menghasilkan eritropoietin untuk merangsang sumsum tulang, memproduksi sel darah merah, serta mengaktifkan vitamin D menjadi bentuk aktif kalsitriol yang penting untuk kesehatan tulang. Jadi, ginjal punya peran ganda sebagai filter sekaligus mengatur hormon penting. Dalam klinik, gangguan fungsi ginjal bisa berakibat serius. Salah satunya adalah acute kidney injury atau gagal ginjal akut yang dapat terjadi akibat dehidrasi, infeksi, atau obat-obatan. Untuk membedakan penyebabnya, dokter menggunakan parameter vena atau fractional excretion of sodium. Pada kondisi prerenal, ginjal masih berusaha menyerap natrium sebanyak mungkin sehingga vena rendah. Sebaliknya, pada kerusakan ginjal intrinsik, kemampuan reabsorpsi natrium terganggu sehingga vena tinggi. Pemeriksaan sederhana ini membantu dokter menentukan penanganan cepat, apakah pasien butuh cairan tambahan atau terapi lebih lanjut. Sistem ekskresi tidak hanya berfungsi membuang limbah, tetapi juga sebagai regulator penting dalam menjaga homeostasis tubuh. Ginjal bekerja kompleks dari filtrasi di nefron, reabsorpsi yang selektif, hingga peran hormonal dalam tekanan darah dan produksi sel darah merah. Pesan utamanya, jaga ginjal dengan hidrasi cukup, pola makan sehat, dan kontrol kesehatan secara rutin, karena tubuh sehat dimulai dari ginjal yang bekerja optimal.